Bagi pelaku UMKM, pandemi menjadi cobaan yang berat dan memukul pendapatan ekonomi mereka. Namun di balik kesusahan di tengah pandemi, berbagai kreativitas baru pun muncul sebagai upaya mereka agar bisa bertahan. Ya, di bilangan Jakarta Barat, seorang pelaku UMKM memanfaatkan kain sisa penjualan busana untuk membuat masker bercorak budaya Indonesia. Pandemi COVID-19 yang membuat penjualan busana di tokonya merosot tidak menyurutkan semangat Melani, salah seorang pelaku UMKM di bilangan Jakarta Barat, untuk berkreasi. Ia justru memanfaatkan kain-kain tenun khas suku Baduy yang menjadi bahan dasar pembuatan busana di tokonya menjadi masker kain bercorak ondel-ondel khas Jakarta. Melani juga membuat corak nyiur kelapa yang melambangkan ciri khas Indonesia dengan keindahan pantainya. Berkat nuansa khas Indonesia yang melekat pada masker tersebut, kini sudah ada ratusan orang yang memesan masker buatannya. Maskernya laris diburu. Ia pun bekerja sama dengan pengrajin tenun di suku Baduy untuk mengembangkan kreasi maskernya. Melani membalikan keadaan yang sulit menjadi berkah. Sebagian keuntungan dari penjualannya pun kini disumbangkan melalui platform urun dana untuk membantu masyarakat adat Baduy yang terdampak pandemi. Menurutnya, seni diciptakan tanpa ada batasan. Walau medianya hanya masker kain yang berukuran 10 inci, karya yang indah juga bisa tercipta. Cantik dan menarik ya, Mam ya. Betul. Dan kita mau tahu sebenarnya seperti apa sih prosesnya, dan masker motif Nusantara ini pastinya juga jadi satu ladang berkah baru juga. Kita akan langsung berbincang bersama Melani Darmo Santio selaku pengrajin masker bercorak budaya. Halo, Halo, Mbak Melani. halo Mbak, halo Mas. Baik, ini sangat cantik dan juga inovatif. Seperti apa sih ceritanya sampai tercetus untuk berpikir membuat masker dengan corak budaya Nusantara? Sebetulnya tidak langsung tercetus pada saat itu. Kebetulan Miluk Mel, nama brand saya itu sudah punya satu karakter yang khas Jakarta yang muncul dalam perhiasan yang saya sebut Ondela Ondelo, Ondelia Ondelio. Itu satu keluarga O yang muncul dalam selain perhiasan juga dalam clothing juga, dalam satu dress, di mana ternyata mendapat sambutan dari masyarakat, dari para penggemar, sehingga pada saat terjadi pandemi saya tidak terpikir sama sekali akan membuat masker tersebut dalam bentuk itu. Tapi karena permintaan para customer, ayo Miluk Mel pasti kalau buat pasti bagus, unik, lucu, juga bagus untuk kesehatan, pasti memperhatikan kesehatan dan juga kenyamanan, tidak hanya unik saja. Jadi saya tercetus dari situ, saya ingat saya punya bahan yang akan dibuat seharusnya untuk Lebaran pada tahun ini, tapi karena semua pameran ditutup sehingga bahan itu menjadi tidak digunakan apa-apa. Nah, disitulah saya punya ide untuk dibuat masker. Nah, ternyata masker tersebut mendapat sambutan luar biasa dari para customer, jadi beranak pinak dari situ. Oke, baik. Jadi Si lucu-lucu ya Ondelia kalau dan kita lihat tadi. Ondelio ini sudah ada ternyata Dan ya. tadi sudah ada penamaan Betul. sendiri untuk ikon-ikon yang dibuat oleh Ibu Melani ini. Kemudian ini sebatas corak ondel-ondel saja khas budaya Jakarta, atau ada lagi budaya-budaya lain juga yang akhirnya dikembangkan oleh Ibu Melani dan juga teman-teman? Sebetulnya tidak hanya ondel-ondel saja, saya kan sangat fokus pada tenun Baduy, di mana saya juga menganut zero waste, tidak ada buangan sedikit pun, bahkan dalam clothing yang saya pakai, clothing lain yang saya pakai, kadang-kadang untuk membuat kantong saja tidak cukup, tapi kadang-kadang ada sisa-sisa sedikit seperti rumbai atau ujung-ujungnya. Nah, ini ternyata bisa dibuat menjadi masker, tapi dengan olahan khusus. Jadi tidak hanya tempelan sebuah sisa-sisa, tapi menjadi tempelan yang khusus. Boleh saya ambil sebentar? Maaf. Oke, jadi tidak hanya corak ondel-ondel tadi ya Dika ya, Betul. ini juga ada beberapa budaya Nusantara yang coba dituangkan dalam karya-karya ini. Sebetulnya menarik dan juga bisa menjadi contoh mungkin untuk beberapa fashion designer yang lain begitu ya. Aha. Nah, Kita mau lihat seperti apa ya. sebenarnya ya bentuknya, dan silakan Ibu. Ini salah satunya karena yang lain kebetulan sudah laku, Oke. yang ini kebetulan belum di-launch. Itu jadi ini adalah tenun Baduy yang sisa. Iya. Lalu saya tambahkan sesuatu ornamen di sini dengan sulang tangan sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan matching dengan bajunya. Ada juga yang dalam bentuk tapestry, jadi seperti karpet, itu yang saya sulam sendiri
dan hanya ada 3, langsung saya show di Instagram dan langsung pada malam itu juga dibeli oleh customer. Jadi saya tidak punya satu pun dari yang tapestry tadi. Itu Oh, dari sisa-sisa kain Baduy. oke, Wow, oke. Jadi cantik sekali memang kain-kain ya. tenun daerah mana saja nih pertanyaannya yang sudah dijadikan kreasi Dikreasikan. masker oleh Ibu Melani? Eh, kalau masker kebetulan hanya Baduy karena saya fokus pada Baduy. Kalau tenun-tenun sebagai clothing line saya pernah mencoba beberapa tenun dari tempat-tempat lain, tapi akhirnya supaya saya tidak bingung, customer juga tidak bingung, saya akhirnya fokus pada Baduy. Tapi khusus untuk yang ondela-ondelo tadi itu adalah kreasi yang terpisah yang saya berikan sebagai bagian untuk giving back to Jakarta, to DKI yang telah banyak memberikan support kepada Miluk Mel melalui binaan dan melalui berbagai fasilitas seperti pameran dan lain sebagainya. Baik, kalau dilihat di tengah pandemi ini pasti sektor ekonomi dan UMKM juga terdampak. Untuk Ibu sendiri, apakah masih bisa memberdayakan banyak mungkin pekerja untuk bisa mendukung kreasi yang juga sebagai satu pelestarian budaya tersebut? Ya, saya selalu menekankan kepada para customer saya terutama, mari kita membantu juga, tidak hanya membantu yang yang langsung terkena korban COVID itu harus dibantu. Tapi juga para penenun ini atau para penjahit atau para pekerja teknis yang lain itu juga perlu hidup dan perlu dibantu. Maka apabila mereka membeli produk-produk Miluk Mel, mereka juga ikut membantu mereka dan juga saya sisihkan untuk korban yang langsung terkena COVID-19 ini tadi yang bekerja sama dengan benihbaik.com. Jadi ada bagian dari customer bisa membantu secara langsung maupun tidak langsung pada orang-orang yang bekerja kepada saya dan juga pada orang-orang yang terkena korban COVID. Nah itu salah satunya. Jadi saya bertemu dengan para customer yang mempunyai hati, yang punya perasaan dan sangat menghargai ide ini. Oke, baik. Jadi tadi ya sekali membeli juga ikut membantu Membantu gitu ya banyak teman-teman. orang. Ini satu konkretnya sebarkan kebaikan ya. Ah, betul. Oke, baik. Nah, kemudian Bu untuk produk masker seperti ini kan sebetulnya peminatnya banyak. Sudah sejauh mana pemasarannya saat ini? Apakah hanya digunakan oleh masyarakat Jakarta saja atau justru di daerah lain juga banyak yang tertarik dan juga berminat untuk bisa mengkoleksi salah satu karya Ibu Melani ini? Oh iya, tidak hanya di Jakarta saja, bahkan sampai di luar negeri pula. Oke. Mereka ikut membeli. Ada yang melalui KBRI, ada yang langsung, ada yang menitip temannya, dan kota-kota lain bisa langsung kepada saya. Ada yang di Sidoarjo, ada yang di Surabaya, ada yang di Batam, ada yang di Papua, dan lain sebagainya. Karena mereka melihat satu keunikan budaya yang ketika dipakai dia merasa selain nyaman, tapi juga lucu dan tampak berbeda, tampak unik. Karena saya buat ondela-ondelo atau ondelia-ondelio itu dalam bentuk yang tidak menyeramkan, tapi milenial dan welcoming kepada siapapun. Jadi saya ingin membuat satu image yang positif, yang ramah kepada orang yang memakai dan orang yang melihatnya. Baik, terakhir mungkin ada pesan Ibu sebagai pelaku UMKM untuk memotivasi pelaku UMKM lain untuk bisa tetap kreatif dan terus berjuang di tengah pandemi. Iya, dalam keadaan sangat tertekan, justru kreasi kita akan terus mencari cara untuk berkreasi. Dan sekecil apapun, semampu yang kita bisa lakukan, itu hal yang harus difokuskan. Jadi tidak pernah menganggap remeh sesuatu yang kecil. Bahkan ketika saya mendapat order masker pun, saya merasa dari harga yang saya biasa jual menjadi harga yang jauh di bawah yang biasa saya jual. Tapi saya tetap tidak mengurangi kualitas dan saya mensyukuri sekecil apapun dari produk yang saya buat ini. Dan ini menjadi satu bekal, tidak ada sedikit pun yang diabaikan. Dan terus belajar. Baik, terima kasih Ibu Melani telah berbagi inspirasi di Halo Indonesia. Semoga banyak masyarakat yang mendengar, banyak juga pelaku UMKM yang akhirnya mengaplikasikan apa tadi yang tips sudah disampaikan oleh Ibu Melani. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas, Mbak. Baik, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.